Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari para pendengar kita ngaji bareng lagi ya. Kali ini saya masih membawa kitab Qurratul Uyun. Apa yang ingin saya bahas kali ini? Ini adalah ingin membahas. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tanbihun yanbaghi, dipentingkan sekali lirmar'ati bagi seorang perempuan. Idza hamalat, di mana-mana mengandung istri kita itu, antuk saru, maka harus membanyakkan min mad'i di mengunyah al-mustaqi wal lubani. Mengunyah apa? Mengunyah mustaqi luban. Nah, kayaknya nih para pendengar kayaknya banyak yang belum tahu ya apa itu mustaqi luban ya. Kenapa harus banyak mengunyah mustaqi luban? Itu dikarenakan liqaulihi alaihi salatu wassalam. Ini langsung dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ya ma'syaral hubla, wahai golongan para wanita yang sedang mengandung, ghadina, kalian harus memberi makanan auladakunna, terhadap anak-anak kalian, bil lubani, akan luban. Kenapa? Fa innahu, maka luban itu yazidu fil akli, akan menambah akan akal anak kita. Wa yaqta'ul bulghama, dan menyedikitkan bulgham. Bulgham itu rehak ya. Kalau bahasa Indonesianya apa rehak ya? Lendir kali ya. Lendir kali ya rehak itu. Wa yurithul hifdho, dan akan mewariskan terhadap hafalan. Wa yadhabun nisyana, dan menghilangkan dari pelupa. Nah, saya bacanya sedikit dulu ya, biar jelas nih. Jadi, barusan dikatakan ada kata yanbaghi. Nah, bagi para pendengar, bagi yang belum tahu ya, kalau kita mendengar di kitab itu ada kata yanbaghi, maka martabat yanbaghi itu adalah di bawah wajib. Jadi bukan wajib, tetapi di bawah wajib, di atas sunnah. Sekali lagi ya, kalau para pendengar mendengar di kitab ada kata yanbaghi, martabatnya di bawah wajib, tapi di atas sunnah. Dan saya suka ngelugohnya dengan dianjurkan dengan kata itu. Nah, kata Rasulullah, jika ada seorang perempuan yang sedang hamil, maka bagus sekali perempuan itu banyak mengkonsumsi luban mustaqi. Sepertinya para pendengar banyak yang belum tahu apa itu luban mustaqi ya. Kenapa? Saya berpikir bahwa jarang banyak yang tahu dikarenakan pohon luban ini itu nggak bisa, artinya nggak ada di Indonesia, nggak ada di Indonesia luban ini. Jadi adanya di negara Oman, di negara di Yaman, di negara Yaman, di Somalia itu. Banyaknya pohon luban itu. Dan banyaknya pohon luban itu di kota paling selatan, di Kesultanan Oman ya. Ibu kota area Dhofar ini tuh punya tanah yang cukup subur sekali untuk menanam buah luban. Pohon luban ini. Jadi pohon luban ini adalah yang cocok di daerah yang tropis. Gitu. Jadi pohon luban ini itu yang kita konsumsi itu adalah getahnya. Maka ini yang dinamakan populernya dengan kemenyan Arab. Itu sebetulnya dari pohon luban. Jadi kayak pohon karet ya. Kalau misalkan karet kan itu dari getahnya kan karet kan, misalkan sama pisau atau pakai alat apapun gitu ya, di pohon itu dikerik, karena kan keluar tetesan gitu ya, tetesan putih itu kan jadi karet itu kan. Nah sama pohon luban juga gitu, jadi dikuliti gitu pohonnya, maka nanti akan keluar getah. Nah getahnya itu yang dikonsumsi
yang dimakan oleh kita dari pohon luban mustaqi itu gitu. Nah, kalau pohon luban ini biasanya itu dipanen tuh ketika kering seperti itu. Jadi itu nanti keluar getahnya. Kalau misalkan yang baru itu ya, baru ada gitu getahnya, maka warnanya itu seperti kehijauan, bukan hijau tapi seperti kehijauan tapi bening transparan gitu. Warnanya itu kehijauan bening transparan. Nah, itu adalah luban yang paling baik. Yang paling baik. Tapi kalau misalkan warnanya udah agak udah agak gelap, kalau udah agak gelap maka itu kualitas lubannya itu menurun. Jadi yang bagusnya itu adalah luban yang masih yang masih agak terang gitu, yang agak transparan gitu ya, yang agak kehijauan gitu luban. Ini luban ini pohon yang udah lama banget ini, pohon luban ini udah ada pada 500 tahun sebelum Masehi. Itu pohon tua banget ya. Jadi 500 tahun sebelum Masehi. Ini sejenis pohon luban ini sejenis boswellia, sejenis pohon boswellia ya. Yang biasanya itu dipanen itu ketika kering gitu. Seperti itu. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, itu manfaatnya banyak banget itu dari luban itu. Manfaatnya banyak banget. Dan ini lebih menjorong ke saraf. Jadi kalau misalkan ada yang punya penyakit saraf, ini baik sekali mengkonsumsi pohon luban ini, getah luban ini. Ataupun yang punya penyakit yang berhubungan dengan urat-urat, ini bagus sekali. Barusan juga kan di dalam hadis, maaf ya ini agak kelilipan nih. Terus dikatakan di dalam hadis kan bagus sekali ya untuk otak gitu. Jadi bagus sekali untuk meningkatkan daya ingat. Apalagi untuk anak-anak ini bagus sekali ya, bagi seorang pelajar yang mana otaknya itu sangat dibutuhkan sekali, itu akan menambah kecerdasan anak. Tapi bagi kita juga orang tua itu bagus kita mengkonsumsi luban, karena itu akan mengurangi untuk pikun gitu, karena nyambungnya kan ke saraf otak. Jadi biar nggak pikun, berbanyak makan luban. Atau misalkan ada yang lagi stres, yang agak lagi depresi gitu ya, sehingga menimbulkan kecemasan yang besar gitu, maka ini coba deh sering konsumsi luban ini, luban mustaqi ini. Jadi ini bagus sekali, banyak sekali manfaatnya. Menyembuhkan sakit gigi. Kalau misalkan yang sulit BAB, bisa tuh pakai luban itu. Kalau misalkan yang masuk angin, bisa tuh pakai luban itu. Kepenglihatan mata itu juga itu bagus gitu ya luban ini. Jadi banyak sekali lah. Ini kan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahkan yang menganjurkan luban ini. Nah begitu. Terus gimana cara kita makannya? Cara makannya itu kayak permen karet. Kayak permen karet kita isep-isep aja gitu, kayak permen karet, kayak permen gitu. Diemut gitu. Ataupun mau diminum juga boleh. Mau diminum juga boleh, tapi kalau diminum kita ambil aja 3 biji luban. Paling banyak 7 lah gitu. Kita masukin dalam wadah, misalkan dalam gelas, tapi kita fermentasi dulu, kita diamkan dulu selama 1 malaman. Nah baru kita minum pagi-pagi. Kita minum pagi-pagi, tapi baiknya itu perutnya lagi kosong. Bagusnya itu perutnya lagi kosong kalau mau minum air luban itu. Gitu ya. Nah karena enggak ada pohonnya di kita, terus gimana dong kita mau mendapatkan luban ini? Nah sekarang mah mudah mau dapetin luban ini setelah ada ada toko online ya. Jadi saya searching gitu, banyak itu jualan di toko online. Kalau menurut saya gitu ya, tapi gak tahu menurut Anda. Kalau menurut saya sih itu harganya masih terjangkau lah, sekitar puluhan ribu gitu. Kalau yang mau beli ya cari aja pokoknya di toko online, ketik aja luban mustaqi atau populernya itu kemenyan Arab, sama aja itu nanti akan ada deh kayak ya aja deh kalau bisa lihat kalau mau beli gitu ya, itu bagus sekali. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah kemudian dilanjutkan untuk wanita hamil apalagi yang baik dikonsumsi, wamin aklis safarjali. Untuk wanita hamil itu bagus sekali untuk sering mengkonsumsi buah safarjal. Apa safarjal itu? Jambu batu, bukan jambu air, jambu batu ya, yang bulat-bulat gitu ya, jambu batu.
Lima rawahu dikarenakan ada hadis nih yang diterima oleh Yahya bin Yahya an Khalid bin Ma'dan qala berkata seperti ini. Kulu asafar jalu fa innahu yusinul walada. Maka bagi wanita hamil harus memakan buah jambu batu. Karena apa? Karena kalau kita sering makan buah jambu batu itu akan membaguskan terhadap anak. Karena begini ceritanya, dulu ceritanya begini dalam kitab Qurratul ini. Anak kauman, ada satu kaum nih, ada satu suku lah, satu kaum lah gitu. Syakau, itu pada laporan nih kaum-kaum tersebut kepada nabinya ya, ila nabiyihim kepada nabinya kaum tersebut. Qubha auladihim. Pada laporan apa itu pada nabinya? Pada laporan masyarakat itu pada laporan, ya Nabiullah, kok saya ngelahirin anak-anak ini kok maaf sekali ya, kok rupa-rupanya itu agak kurang enak dipandang. Jadi agak jelek lah gitu ya. Maaf ya, bukan berartinya menghinakan akan dadamelan Allah ya. Ini yang dikatakan oleh keterangannya seperti ini. Fa'uhallahu, maka Allah itu memberikan wahyu kepada nabi tersebut, ilahi kepada nabi. Murhum, kata Allah di dalam wahyunya, perintahkanlah umatmu itu ayyut'imun nisaa harus memberi makan kepada istrinya itu al-khubala ketika wanitanya itu sedang hamil fi syahri tsalithi pada bulan ketiga kehamilannya. Jadi kalau misalkan ibu muda yang lagi lagi nyiram, itu apa bahasa Indonesianya nyiram ya? Ya lagi hamil bulan ketiga gitu ya. Warrabi'i, dan juga hamil yang bulan keempat harus sering makan as-safarjala. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ibu hamil yang sering makan jambu batu, insya Allah nanti kalau dikersakkan anaknya perempuan, maka akan rupanya itu enak dipandang, cantik gitu. Kalau misalkan laki-laki itu maka akan tampan. Terus kata ibu bapaknya, ya itu tergantung ibu bapaknya. Ya emang sih tergantung ibu bapaknya, muka anaknya yang gak akan jauh dari ibu bapaknya. Tapi kan suka ada ya, kita menemukan kok anaknya itu kok lebih cantik daripada ibu bapaknya. Atau kok anaknya itu lebih tampan dari ibu bapaknya. Ya mungkin aja karena orang tuanya itu sering makan jambu batu. Ini fa'auhallah, barusan dikatakan ini Allah yang langsung memberikan wahyu kepada nabi tersebut untuk dimakan pada kaumnya. Ayo ya, ibu hamil ini istri-istrinya ayo cari suaminya jambu batu biar anaknya cakep-cakep gitu. Kita lanjut lagi, wayan bagi, dan dipentingkan nih, kita udah paham ya yan bagi ya martabatnya ya. Wayan bagi laha, untuk wanita hamil nih, antajitaniba, harus menjauhi dari apa? Makanan al-aghdiyata ar-radiata, dari makanan-makanan yang jelek. Artinya yang kalau ibu hamil tuh udah tahu kalau memakan ini kurang banyak manfaatnya karena untuk kesehatannya tuh kurang baik. Kalau udah tahu ya jauhi, jangan banyak makan makanan yang tidak banyak yang tidak baik untuk kesehatan. Kemudian wakathrata takhliti, dan tidak baik memakan makanan yang dicampur fil akli, di dalam makanan tersebut. Jadi kurang baik tuh kalau kita misalkan masak makanan yang banyak dicampur-campur gitu makanannya. Kayak apa ya? Kayaknya kayak balak-balak deh. Tahu ya balak-balak ya? Balak-balak itu kan dicampur ya makanannya. Terus digoreng lagi. Banyak makanan yang dicampur-campur, gado-gado. Gitu kata ulama. Sedikit lagi nih, faidatun waroda annal baita idza bukhira bil luban lima yaqrabuhu hasidun wala kahanun wala syaitanun wala sahirun. Di dalam faidah nih di sini dikatakan, jika suatu rumah begini nih, kalau di Oman gitu, di Yaman, masyarakatnya itu udah biasa karena banyak kan tadi yang saya katakan itu pohon luban, sehingga nggak sulit untuk menemukan luban. Jadi kalau masyarakat Oman Yaman itu jadi udah biasa kalau misalkan pagi-pagi itu lubannya itu suka dibakar. Jadi kayak kemenyan gitu, suka dibakar di tiap sudut rumahnya itu, di tiap misalkan di ruang tamu satu misalkan gitu ya, di dapurnya satu, di ruang apa satu, itu udah biasa kalau orang Oman tuh kayak gitu. Jadi kalau pagi-pagi membakar luban ya sesudah subuh gitu ya.
untuk menjaga rumahnya sampai sore hari, kemudian mau menjelang maghrib dibakar lagi tuh omannya. Maka itu nanti aromanya tuh enak banget gitu. Ada aroma wangi gitu ketika dari membakar itu, aromanya wangi. Nah, di sini dikatakan menurut ulama kalau kita misalkan membakar kayak luban gitu ya, kayak kemenyan itu, maka itu akan dijauhi, artinya akan dijaga lah, akan diraksa kalau dari orang-orang yang mau berniat jahat kepada kita gitu. Kalau misalkan ada orang yang hasud kepada kita, yang ingin menyalakai kita, naudzubillah, misalkan sengaja apa itu memerintahkan kepada para dukun misalkan, ataupun kepada orang tukang sihir gitu ya, yang mau mencelakai pada kita, pada keluarga kita, maka dengan pohon luban itu menjadikan salah satu penangkal terhadap orang-orang yang mau berniat jahat ataupun yang mau berniat hasud lah kepada kita, seperti itu. Nah, ini adalah yang dikatakan ya oleh ulama yang ada di dalam kitab Qurratul Uyun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapat keberkahan ya, terutama untuk ibu-ibu yang hamil gitu ya. Semoga apa itu ibu hamilnya sehat ya, kemudian lahir anaknya lancar, saya doakan ya di luar sana para pendengar yang lagi mengandung, seperti itu. Terus saya pengen mengajak kepada para pendengar semuanya, bagi yang pengen belajar ngaji Al-Quran, maka bisa ditengok channel sebelah saya. Nama channelnya Ngaji Bersama Teteh. Bagi yang belum bisa huruf hijaiyah sama sekali, bisa dilihat-lihat videonya, di scroll sampai bawah. Di sana saya membelajarkan menggunakan metode praktek Al-Barqi, mulai dari huruf hijaiyah yang pertama sampai akhir ke menjelang Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.